juga. Real gitu. Iya, bisa juga. Bisa juga begitu ya. Bisa juga. Tadi itu saya nggak ngomong Mas, waktu orang Medan kesini dengan bibi-bibi. Nggih. Sekarang enggak ini. Oh gitu. Enggak nih ya. Enggak gitu. Jadi makanya saya harus ngomong nangis lah, aku nangis. Nggih. Jadi beliau artinya secara rohani belum wafat gitu. Iya, belum wafat. Jadi berbentuk sukma. Nah, sukma yang suci itulah yang sekarang bergerak. Entah berapa ribu tahun saya nggak tahu. Bayangan saya nanti itu ya sampai negeri ini nanti itu rampung. Rampung dalam arti sistem politik dan sistem kenegaraannya itu kembali. Bayangan saya loh, masih bayangan saya pribadi, bukan dari beliau. Negeri ini kalau belum menjadi kerajaan nggak akan selesai. Jadi beliau selalu ngawal bangsa ini, dan sistem pada waktu beliau menjadi presiden itu sudah sistem kerajaan sebenarnya. Makanya disebut presidentil. Presiden mempunyai kekuasaan absolut, tapi politik dilaksanakan oleh perdana menteri. Nah ini yang tidak disenangi oleh kapitalis barat. Makanya Bung Karno dijatuhkan. Dulu ada menteri Sahrir, ada perdana menteri itu. Itu. Dan itu kan model kerajaan memang. Model kerajaan seperti itu. Malaysia kan begitu ya. Iya. Ada raja, ada perdana menteri. Nah, Inggris itu menguasai dunia, Jepang menguasai dunia, Belanda menguasai dunia. Modelnya sama semua ya. Yang ditiru itu konsepsi Mojopahit. Oh, iya. Oh gitu. Mojopahit, iya. Jadi Bung Karno sebetulnya menerapkan konsep Majapahit. Konsep Majapahit, iya. Karena raja itu mempunyai kekuasaan yang absolut, tapi tidak diktator. Lain dengan Orba. Kalau Orba itu diktator yang Machiavelli. Jadi Machiavelli itu Machiavelli itu musuhku harus 3 turunan mati. Gitu. Kalau Orba. Itu sistemnya Machiavelli. Kalau Bung Karno disebut demokrasi. Karena Bung Karno itu kalau dulu Pancasila itu 5 itu gampang Mas ngapal nih. Orang buta huruf pun bisa apa? 5K. Eleng 5K lo ya, zaman dulu gitu. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan. 3. Kemanusiaan. 4. Kerakyatan. 5. Keadilan sosial. Simple ya. Simple. Kenapa ketuhanan? Karena kita itu orang Indonesia. Hidupnya itu semua tidak ada yang tidak percaya Tuhan. Semua percaya Tuhan. Bahkan sebelum ada agama masuk, orang di sini sudah bertuhan. Buktinya apa? Membuat candi-candi, membuat tempat-tempat ini. Ada sumber-sumber di tempat pakai upacara. Ada ini, ada ini. Itu kan orang yang percayakan ada gaib, ya toh? Ada gaib itu. Nah, terus kenapa kok kebangsaan nomor 2? Setiap kitab suci itu pasti kebangsaan itu harus nomor 2. Hei manusia, engkau kuciptakan berlainan untuk saling kenal. Lah pada waktu diciptakan itu sudah diberi wilayah yang namanya benua. Setiap benua ada manusia yang menjadi master. Zaman sekarang disebut master, dalam dulu disebut nabi. Nabi itu artinya pemimpin. Pemimpin 2000 tahun yang lalu yang dianut oleh Nasrani, ya benar, tapi relevansinya untuk era digitalisasi sudah lain. Nah, zaman tahun 600 perjuangannya Rasulullah Nabi Muhammad ya mengislamkan, ya benar, memang itu cocok untuk membenahi orang di sana gitu. Tapi kalau orang sudah bertuhan, dipaksakan untuk menjadi beragama, mundur ribuan tahun, ya toh. Kita harus menjemput era tahun 3000. Eranya apa? Era digitalisasi. Kitabnya apa? Kitab suci hanya 1 lembar. Yang di Wayang Purwo sudah dipegang oleh Prabu Puntadewa. Ya, Prabu Puntadewa. Jadi Puntadewa itu raja. Tapi raja yang tidak materialistis. Digambarkan ini kaki, ini tanah ya. Kakinya itu enggak ngambah lemah. Makanya disebut Ojoto Satru. Ya, Puntadewa. Punta itu adalah manusia yang lahir yang sebenarnya gaib menjelma menjadi manusia.
Puntadewa. Ya, setelah perang Bharatayuddha aja, ini lalu blek karena sudah boleh goro, karena Krishna harus ngatur. Ini kalau musuhnya ndak Prabu Puntadewa, nggak menang nanti kita. Nah, harus goro gitu. Setelah goro baru jelek ngambah lemak. Artinya kalau perang itu ya sudah harus perang. Mati demi kepentingan bangsa tidak masalah. Asal kepentingan bangsa gitu. Nah, makanya kebangsaan sebagai RI 1 harus seperti Puntadewa. Sebagai bangsa harus seperti Bratasena yang gagah gede. Semua musuh mesti harus hancur. Tapi sebagai manusia harus seperti Arjuna. Manusia Indonesia, manusia Pancasilais harus lembut, halus, ganteng ya. Makanya digandrungi wanita banyak. Karena apa? Ya karena laki-laki itu meskipun lembut, meskipun halus, kalau karakternya baik, mesti wanita itu magnetnya itu pengen. Karena sifat wanita itu butuh pengayoman. Nah, tapi demokrasi dan keadilan sosial harus seperti Nakula dan Sedewa. Hiruk pikuknya MPR, hiruk pikuknya DPR, hiruk pikuknya eksekutif untuk membuat peraturan pelaksanaan banyak macam-macam. Tujuannya satu, keadilan sosial. Tapi keadilan sosial ini tidak akan terwujud kalau ketuhanan yang Maha Esa tidak berjalan dengan baik. Nah, kuncinya di situ. Jadi tugasnya apa? Mengilmiahkan dan merasionalkan agama untuk otak-otak mereka itu menjadi manusia yang cerdas. Karena kita hidup untuk menuju tahun 3000.